Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masukin pada mata kuliah Perpustakaan dan Masyarakat Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang materi masyarakat, interaksi, dan stratifikasi sosial. Oke, pertama kali kita akan bahas tentang apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial itu hakikatnya merupakan hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ya, atau kelompok dengan kelompok. Nah, itu yang dimaksud dengan interaksi sosial. Interaksi sosial bisa terjadi tanpa saling bertegur sapa, tetapi bertatap muka. Nah, salah satu pakar ya di dalam kajian masyarakat ini adalah Bapak Sukanto. Dia mengatakan bahwa suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi jika tidak ada kontak sosial dan komunikasi. Nah, selanjutnya mengenai bentuk-bentuk interaksi ini, ada beberapa bentuk interaksi. Yang pertama yaitu bentuk kerjasama. Charles Cooley itu mengatakan bahwa kerjasama itu timbul bila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat yang sama mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian diri untuk memenuhi kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta penting dalam kerjasama. Selanjutnya, bentuk yang kedua yaitu bentuk persaingan, kompetisi. Kompetisi diartikan sebagai proses sosial, yakni di mana orang per orang atau kelompok per kelompok yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang kehidupan yang pada masa tertentu menjadi pusat perhatian publik. Dengan cara menarik perhatian publik atau mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman. Itu salah satu bentuk dari kompetisi. Nah, di dalam bentuk kompetisi itu ada dua tipe. Yang pertama, kompetisi yang bersifat pribadi dan kompetisi yang bersifat non-pribadi. Nah, sementara fungsi kompetisi yang pertama yaitu menyalurkan keinginan-keinginan yang bersifat kompetitif. Yang kedua dapat dijadikan sebagai alat untuk seleksi anggota fungsional. Nah, yang ketiga yaitu bentuk interaksi yang ketiga, bentuk konflik. Suatu proses sosial di mana orang per orang atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menantang pihak lain atau pihak lawan, disertai ancaman atau kekerasan, dinamakan konflik. Proses diawali adanya kesadaran akan perbedaan yang dipertajam. Nah, itu salah satu proses ya. Sumber lain dari konflik yaitu bentrokan kepentingan orang per orang atau kelompok. Selanjutnya, setelah kita mengenal tentang interaksi sosial, di dalam interaksi sosial atau dalam masyarakat sekalipun, ya, itu terjadi adanya stratifikasi sosial. Salah satu pakar yang menyoroti tentang stratifikasi sosial yaitu Sorokin. Dia mencoba untuk mendefinisikan stratifikasi sosial. Jadi menurut Sorokin itu stratifikasi sosial itu adalah pembedaan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan secara hierarki yang terlihat adanya strata dari rendah sampai tinggi. Dapat dikatakan bahwa dasar terbentuknya stratifikasi dalam masyarakat adalah tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban di antara anggota masyarakat. Bentuk stratifikasi dalam masyarakat berbeda-beda dan banyak sekali. Akan tetapi strata-strata tersebut tetap tampak ada, sekalipun dalam masyarakat yang kapitalis, demokratis maupun komunis. Nah, di sini juga ada beberapa tipe stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial dengan sistem tertutup, closed social stratification. Nah, tipe kedua yaitu stratifikasi sosial dengan sistem terbuka, open social stratification. Nah, di samping juga stratifikasi sosial memiliki unsur-unsur, yakni pertama
tentang status dan peranan menjadi unsur penting dalam pembentukan stratifikasi sosial. Status dan peranan memiliki arti penting dalam sistem sosial. Sistem sosial adalah pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik. Dalam hubungan timbal balik tersebut, status dan peranan mempunyai arti penting karena keharmonisan masyarakat tergantung pada keseimbangan kepentingan individu. Selanjutnya unsur status. Di sini dijelaskan sama Sukanto yang mencoba mendefinisikan status, yakni posisi seorang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok tersebut, atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sehubungan dengan kelompok-kelompok lainnya di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Status memiliki berbagai bentuk, diantaranya ascribe status, achieve status, dan assign status. Nah, di sini juga ada unsur peran. Ya. Unsur peran ini sangat penting sekali. Ya, di sini Eli Chinoy, ya, dia mengatakan, dia salah satu pakar. Ya. Peranan dalam mengatur perilaku seseorang, itu Eli Chinoy. Peranan juga menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan orang lain. Sehingga dengan demikian orang yang bersangkutan akan menyesuaikan perilaku dirinya dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Itu kurang lebih tentang stratifikasi sosial. Ya, demikian barangkali yang bisa disampaikan untuk materi tentang perpustakaan dan masyarakat informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.